Maka salah satu dosa yang paling besar itu narkoba lah. Makanya orang narkoba itu terkunci hatinya, besar akibatnya. Maka dia itu tidak bisa mengambil pelajaran. Artinya apa? Sudah dikerjakan, sudah dihukum, nanti keluar ulang balik. Agama yang bisa mengelola itu bisa diterapi itu. Bisa, satu, jangan tinggal sholatnya. Yang kedua, datang ke rumah Allah. Selesai itu, Pak. Kalau cuma obat-obat aja tidak ada itu. Satu, sholat dia. Jangan kenapa? Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah sifat keji dan munkar. Allah yang berjanji. Yang kedua, datang ke rumah Allah. Siapa yang rumahku di dunia adalah masjid. Siapa yang datang ke rumahku, dia adalah tamuku yang sangat mulia. Siapa yang datang ke rumahku, berarti dia membuka hatinya untuk dibimbing Allah. Kalau dua ini Pak dilakukan, ada keluarga kena narkoba, bawa dia ke masjid, jangan tinggal sholatnya, selesai itu Pak. Tapi kalau terapi-terapi lain, maka solusi persoalan hidup ini adalah agama. Agama. Maka coba lihat jemaah tabligh. Bukti saja kita. Coba lihat jemaah tabligh bertato preman. Apa yang kelihatan mereka itu? Yang dua itu sholatnya betul terjaga, banyak sholatnya lagi. Yang kedua selalu ke masjid. Selesai Pak. Sereman apapun dia berhenti. Makanya kalau mendidik anak sudah payah bapak, suruh dia masuk jemaah tabligh itu. Suruh dia dibimbing keluar sampai sadar. Ya kalau tidak mampu lagi kita Pak, nanti digombleng itu, dirasakannya praktek, bukan sekedar begini kan apa saja. Tapi kalau sudah keluar, sudah apa dia, di situ banyak kaji diri dia. Sholat terus dididik, dipertahankan, kemudian ke rumah Allah terus, luar biasa lah Pak. Jadi paham-paham yang berbeda ini punya kelebihan, punya kekurangan. Ambil yang lebih-lebihnya itu. Saya melihat kalau jamaah tabligh itu yang seperti itu, mereka punya kelebihan. Kalau kita ini cuma ceramah di sini, menceramai orang yang sadarnya ini, walaupun yang setengah sadar. Yang di sana itu mana tahu dia ini. Tapi kita kan metodenya beda-beda Pak. Ya, mereka, maka kita hargai itu, jangan dicurigai terus, dia apa terus. Syukur ada orang seperti itu Pak, yang mau berbuat seperti itu. Pokoknya kita dukung itu. Baru yang ketiga, taubat itu apa? Menebus dengan memperbanyak kebaikan. Contoh, dulu banyak sholat tinggal, perbanyak sholat sunat. Dulu zakatnya keluar atau dulu kikir, sekarang perbanyaklah sedekah. Dulu puasa jarang di Ramadan, sekarang puasalah Senin Kamis. Dulu kita berorang tua kurang baik, sekarang berbaktilah mumpung ada kesempatan. Pokoknya ditebus. Baru tinggalkan maksiat, ar-ruju'u ilallah, kembali ke jalan Allah. Ada orang ku dengar apa kata, aku udah taubat aku sekarang. Taubat apa? Tidak mau berjudi lagi. Tapi dah sholat dia. Taubat apa namanya itu? Setengah taubat lagi itu. Belum lagi Pak, bukan meninggalkan dosa saja, kembali ke jalan Allah. Judi sudah ditinggalkan, maksiat, buktikan kembali ke jalan Allah. Sholat sudah nampak, ke masjid dia sudah berubah, nampak. Bisa dilihat orang, si anu sekarang sudah taubat. Kalau meninggalkan maksiat saja, tidak sholat, dosa sholat jalan terus. Oleh karena itu ada tiga tadi. Waktu ada tiga. Waktu yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang. Yang sekarang adalah masa waktu yang terbaik. Kita manfaatkanlah ini untuk satu muhasabah, yang kedua hijrah, yang ketiga membuat program apa yang kita lakukan besok.
Saya ingin hidup lebih baik, buat program. Nah, apa programnya? Surat Al-Asr saja kita buat. Wal asar, demi waktu, innal insana lafi khusur, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Maka buat program apa? Saya ke depan hidup ini saya bangun dengan dasar iman. Segala sesuatu sandarkan kepada Allah, karena hidup dengan iman, hidup akan terarah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka selalu mengingat Allah dikala berdiri, apapun yang ia lakukan, dikala duduk, dikala berbaring, selalu dihadapkan kepada Allah. Fazkuruni azkurkum, kalau ingatlah aku, kata Allah, supaya aku mengingatmu, membimbingmu. Itulah iman. Apa saja tanyakan sama Allah, boleh tidak menurut Allah, Allah ridho apa tidak, selalu hadapkan kepada Allah. Itu iman. Jangan hadapkan ke nafsu, tidak pernah cukup. Kepentingan, apalagi ke akal, terbatas, stres. Hadapkan kepada iman. Kalau sudah dihadapkan kepada iman, buahnya apa? Hidupnya selalu optimis, percaya diri. Yakin dia, kenapa? Allah yang mengatur segala-galanya. Makanya kita itu hidup ini banyak mengeluh. Kenapa? Karena hidup ini disandarkan kepada kepentingan, keinginan. Keinginan itu tidak ada selesainya, Pak. Tapi hadapkan kepada iman, inilah yang terbaik. Allah yang mengatur, Allah yang maha kuasa, Allah yang lebih tahu. Ini laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafs. Bukan dikatakan orang kaya itu banyak harta, kan, tetapi orang kaya itu kaya hatinya. Hatinya kaya. Kalau dihadapkan kepada Allah, dapat nikmat, dia akan bersyukur. Kalau dapat musibah, dia akan sabar. Kenapa? Dibimbing Allah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka ke depannya, Ibu, bangunlah hidup ini dengan dasar iman. Ya. Semua kita jalani dengan iman. Kalau sudah dasar iman kita hidup, insya Allah akan muncul kejujuran. Pokoknya itu yang pertama program kita. Yang kedua, apa program kita? Bangunlah hidup ini setiap waktu dengan nilai-nilai amal saleh. Saya harus beribadah, saya harus beramal. Tekad. Kalau niat kita sudah dibuka, hidayah akan datang, kekuatan akan terasa. Niat dulu, Pak. Coba lihat contoh. Sengaja aku puasa besok di Ramadan, 3 bungkus rokok bisa ditinggalkan. Bisa, Pak. Makanya kalau ditanya, Bang, besok puasa enggak? Lihat-lihat besok lah, ada jadi itu. Kalau lihat-lihat, tapi puasalah. Masih enggak puasa kan Ramadan masih. Puasa 3 bungkus rokok. Kenapa? Niat sudah ada, hidayah datang. Salah satu hidayah itu isinya kekuatan. Tidak ada yang berat. Ini pun berniat, saya harus ke masjid setiap waktu musola. Saya harus beribadah. Selama ini sudah aku salah jalan, selama ini aku terlalu lalai. Tekadkan. Bangun hidup ini dengan amal. Dengan diri kita dan harta kita. Khairun nas man tala umruhu wa asuna amaluh. Sebaik-baik manusia bertambah umurnya, bertambah baik amal ibadahnya. Wasarun nas man tala umru wa sa'at amaluh. Serugi-rugi manusia bertambah umurnya, bertambah lalai beribadah. Rugi kita, Pak.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita bangun hidup kita ini setiap waktu, setiap hari menyongsong ke depan. Kita tingkatkan, kita bangun dengan amal saleh. Kita bangun dengan ibadah. Apa ibadah setiap hari? Nggak apa kok, satu, sholat. Coba tambah, tingkatkan sholat, jaga sholatnya. Sedekah, berapa yang bisa. Baca Quran, ini agak apa kulihat, agak lemah. Baca Quran. Tiada hari tanpa baca Quran. Kenapa? Kebutuhan hati kita ini adalah Al-Quran. Barang siapa membaca Quran walaupun dia tidak tahu artinya, Allah bimbing hatinya dengan Al-Quran. Walaupun tidak tahu dia artinya apa, berbeda dengan yang lain. Berarti membaca Quran itu sama kita menginginkan dibimbing Allah dengan Al-Quran. Ini program ini agak apa namanya? Bukan berat, sepele. Coba diprogramkan. Tiada hari. Maka setiap malam Jumat ditambahlah dengan surah Al-Kahfi, itu tambahan. Tambahannya. Jangan Al-Kahfi saja cuma setiap malam Jumat saja baca Quran. Setiap hari. Cuma tambahannya di malam Jumat itu. Di situ dia jadi karena itu. Apalagi zikir. Coba diprogramkan. Kita harus punya zikir. Kenapa? Salah satu untuk meluruskan iman kita. Jadidu imanakum, kata Rasulullah. Kamu perbaikilah iman kamu. Kalau sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanana, bagaimana kami memperbaiki iman kami Rasulullah? Karena iman sensitif. Qala Rasul menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Abdul zikri la ilaha illallah. Kenapa? Supaya hati kita ini lurus kembali akidahnya. Supaya hati kita ini kembali lurus. Tahu mungkin ucapan kita tadi, perbuatan kita tadi salah. Maka dengan zikir la ilaha illallah kembali memperbaiki iman kita. Mudah-mudahan harapannya nanti karena ini sudah diisi dengan kalimat tauhid, ketika datang ajal kita ada yang membisikkan ke telinga kita, connect dia ke hati kita. Diajarkannya kita di telinga kita, lakinu mautakum, talkinkanlah saudaramu yang mau meninggal. Ada yang mengajari la ilaha illallah, karena ini sudah ditanam di sini, sudah dilatih. Bisa connect Pak, nanti man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, surga baginya. Hidupnya harus dilatih Pak. Apalagi zikir kita, baca istighfar. Kenapa? Tiada hari tanpa kesalahan. Rasulullah sendiri 100 kali rata-rata paling tidak untuk beristighfar. Apalah dosa Rasul. Makanya bapak-bapak, kalau ada orang sholat tidak baca istighfar sesudah sholat, seolah-olah sholatnya sudah dijaminnya bagus. Salah satu tujuan sholat itu istighfar apa? Minta ampun sama Allah. Sholat kita itu banyak lalainya. Dalam sholat kita itu banyak kurang sopannya. Bagaimana sopan Pak? Baru sholat udah menguap-nguap. Nonton TV, mata besar, mulut kecil. Kalau sholat, mulut besar, mata kecil. Itu yang diminta ampun itu astagfirullah. Maka disuruh setiap habis sholat disuruh berzikir astagfirullah. Tujuan utamanya istighfar situ menyangkut kelalaian kita dalam sholat itu, minta ampun sama Allah. Ini baca istighfar pun sabar. Bagaimana lah Pak? Itu saja tidak sabar, dia apalagi yang lain. Coba. Maka orang malajiman istighfarun malajima istighfarun ja'allahu min amri yusra. Barang siapa yang melajimi, yang selalu membaca istighfar,
Allah mudahkan urusannya. Kenapa? Orang membaca istighfar diiringi dengan hadirnya hatinya, merasakan dia akan kesalahannya, berarti dia sudah mau mengaku kesalahan. Yang payahnya tak mau mengaku kesalahan. Itu yang payah, Pak. Ini. Apalagi setiap hari yang kita bangun, amal soleh lewat zikir kita adalah selawat. Yang paling utama nanti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasul, adalah orang yang banyak, umatku yang banyak-banyak berselawat. Kenapa disuruh banyak berselawat? Bukan selawatnya saja. Semakin banyak kita berselawat, menyadarkan diri kita bahwa kita adalah umat Rasulullah. Lalu bertanya, apakah aku ini sudah pantas menjadi umat Rasulullah dengan cara hidup yang selama ini kulakukan? Bukan sekedar bacaan, dihayati. Tentu makin banyak dia berselawat, semakin dia mengaku umat Rasul, semakin dia melihat dirinya dan bertanya, apakah sudah pantas menjadi umat Rasul? Kenapa? Karena Rasul diutus Allah keteladanan sampai akhir hidup manusia. Maka membangun hidup ini dengan amal. Maka di surah An-Nahl ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan sama saja, dan dia beriman, itu syaratnya. Kalau sudah beriman dia ikhlas, maka sesungguhnya kami berikanlah kepadanya kehidupan yang baik, baik di dunia, baik di akhirat. Maka kalau dibangun hidup ini dengan amal saleh, insya Allah dibimbing Allah kita di dunia sampai di akhirat, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Maka Allah menasihati kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai hambaku yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan hartamu, urusan anakmu, lalai mengingat Allah, lalai beribadah. Barang siapa yang melakukan di masa hidupnya, maka ia termasuk orang merugi di dunia sampai di akhirat. Merugi, Pak. Merugi. Nah, yang ketiga, apa program kita? Watawasau bil haqqo watawasau bis sabr. Habalum minan nas. Apa itu? Kita punya tekad khairun nas ampahum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana saya ini bermanfaat bagi orang lain? Maka lau jaun falyatasaddaq bijai. Barang siapa yang ada baginya kedudukan, maka berjihadlah, bersedekahlah untuk agama dan umat. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa yang ada baginya harta, berjihadlah, tolonglah agama ini, tolonglah umat ini. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Siapa yang ada baginya ilmu, maka berjihadlah dengan ilmu, tolonglah agama Allah ini, tolonglah umat ini. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Indah ada kedudukan, indah ada harta, indah ada ilmu, dengan tenaga. Gotong royong, saling tolong menolong. Salah satu habalum minanas apa? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Tidak ada modalnya. Ingat, mengingatkan dalam kebaikan. Ajak orang mengaji, jangan saling sendiri kita. Ibu-ibu udah pernah ngajak tetangga mau ngaji? Udah pernah ngajak tetangga sholat? Bu, ayo ke musola bu ngaji yuk. Ajak, jangan mau sholat. Kenapa? Watawasau bilang, saling ingat mengingatkan. Tidak mau dia tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ngajak, sudah mengingatkan. Kalau mau dapat 2, kalau tidak mau dapat 1. Tapi jangan pula ditekan. Yuk ngaji bu, nanti mati juga nyok. Jangan gitu. Jangan ditekan, jangan dipaksa, pandai-pandai lah. Ayo, diajak. Saling nasihat menasihati, mengingatkan kesabaran. Makanya besar
takziah. Kalau ada tahu orang kita, datangi. Jangan berita si anu begini loh. Iyo selesai. Bukan si anu begini musibah, datangi dia, nyabari. Kenapa? Orang beriman itu teman di kala duka, teman di kala suka. Itu maka itulah sebaik-baik orang, selalu bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal. Saya tidak panjang-panjang berceramah Bapak Ibu. Maka itulah kajian kita. Waktu itu ada 3 sudah. Bertobat itu syaratnya 3. Program kita juga ke depan ada 3. Mudah-mudahan itu kita amalkan, bisa bermanfaat bagi kita, supaya kita jangan menjadi golongan orang yang merugi. Amin ya Rabbal. Nah silakan.